semua sudah kena PHK, kita harus gini. Nah, terus iming-iming titip dana yang kemarin Iya. itu juga pernah Makanya kita itu Pak bahas Budi, gitu. kalau itu terjadi kan mereka juga harus bisa ketemu mentor yang tepat. Contoh kayak kita. Ya, itu bisa Yang kita jadi. bertiga ya Ya, kan. benar juga tuh. Nah, Ya, pastinya mereka juga nggak akan lepas tangan kan. Iya. Ya semoga lah ke depan itu kita baik-baik aja, nggak seperti yang ditakutkan orang gitu ya kan. kalau kita sih kayaknya nggak perlu khawatir, Bro. Kenapa gitu? Karena kita kan trader. Oke, sobat trader, welcome back my channel AgriFX Dollar. Nah, jadi hari ini kita mau bahas resesi di tahun 2003 ya, 2023 ya. Ya Pak Budi. Ya, Nah, itu meskipun masih isu ya. isu. Nah, mungkin akan bakalan terjadi. Oke, jadi kita akan bahas ya supaya kita bisa juga antisipasi. Nah, juga di resesi di 2023 ini itu bisa menjadi peluang atau jadi ancaman nih buat kita semua ya. Nah, jadi apa juga yang harus kita lakuin kalau itu benar-benar terjadi? Oke, di sini juga aku ditemani sama Bro Fatar juga Pak Budi ya, seperti biasa. Oke, jadi Pak Budi, menurut pandangan Pak Budi nih, bagaimana tanggapannya apabila kalau di tahun 2023 nanti itu terjadi namanya resesi, ya kan? Ya. Nah, karena itu kan pastinya juga nanti banyak pengangguran ya, karena terjadi pengurangan pastinya ya, pengurangan Ini pengurangan apa pengurangan dulu di nih? perusahaan di kantor. Oke, ya. Nah, juga bisnis-bisnis lain juga kayak apa ya? Itu juga bakalan tutup ya. Bisa tutup gitu ya. Ya, sekarang sih udah banyak perusahaan-perusahaan retail itu yang ini ya, yang kali motor orang tuh. Nggak apa-apa. Sekarang Orang lewat ini nih. juga udah banyak ini ya, perusahaan-perusahaan retail yang tutup, yang sebagian sudah mulai tutup. Jadi ya, memang sih resesi tahun 2023 ini yang dibicarakan di media-media itu Iya. akan menyeramkan bagi orang yang tidak tahu. Bahkan kalau tidak tahu sama sekali sih malah biasa-biasa aja gitu kan. Cuman kalau bagi orang yang tahu ini dampaknya akan luar biasa. Sama seperti pandemi. Pada saat pandemi kemarin itu kan orang tidak ada persiapan ya. Iya, nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan, tiba-tiba Akibat, pandemi menyerang semua negara. Jadi sekarang ini akan ada resesi di tahun 2023. Cuman sekarang ini orang sudah mulai antisipasi. Nah, bagi pelaku bisnis yang real sektor, ini yang pabrikan besar ini dampaknya sangat akan terasa. Tapi bagi yang pelaku-pelaku usaha kecil sih, kalau memang resesi ini terjadinya merata, ya kena dampak juga gitu. Cuman resesi ini begitu ada resesi, dampaknya ke masyarakat umum semuanya itu seperti apa gitu. Nah, Iya. kebetulan ya yang kita sekarang ini kita yang kita jalanin apa nih gitu. Kalau kita yang real sektor ya harus cari-cari usaha yang baru. Buat lompatannya. Buat lompatan untuk menghadapi resesi. Ya. Kemudian kalau kita yang sudah menjalani bisnis trading, saya rasa nggak perlu terlalu ketakutan deh gitu. Iya. Karena gini, trading ini kita di bursa. Jadi walaupun resesi, tetap market itu naik turunnya market itu kan tetap peluang gitu. Jadi nggak perlu ya ketakutan sekali sih. Memang para pakar ekonomi menyebutkan ya saving money lah gitu Iya, kan. saving money. Terus belilah kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan. Jangan menghambur-hamburkan uang dan segala macamnya gitu. Beli yang dibutuhkan aja. Nah, kemudian itu memang benar. Nah, tapi kalau untuk sobat trading ya naik turunnya harga itu kan juga peluang gitu. Ya, tapi kan masalahnya nggak semua masyarakat Indonesia itu trading, Pak Budi. Iya bener, gak semua masyarakat itu trading. Nah kalau ya intinya para pakar ekonomi sudah menyampaikan saving money lah, hati-hati gitu. Hati-hati menghadapi krisis ini. Nah jadi manfaatkanlah peluang.
Ya, kalau sekarang trading itu kan bisa dilakukan di mana saja. Jadi kita nggak harus buka ini sih. Kalau misalnya kita sekarang mau buka usaha, ya coba dipikirkan dulu usaha apa yang mau dibuka. Kalau misalnya real sektor, butuh modal berapa banyak, kemudian perkembangannya nanti pasar marketnya seperti apa. Karena 2023 itu dari sekarang hanya 2 bulan lagi loh. Iya. 2 bulan lagi. Nah, kita harus keluarkan berapa banyak biaya. Nah, setelah itu perkembangannya nanti pada saat krisis, apa yang akan terjadi? Usahanya berjalan atau enggak gitu. Usaha yang dibuka ini, real sektor ini apa gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar trading dari sekarang, ya belum ketinggalan. Masih bisa lah belajar trading, gimana caranya pada saat resesi masih tetap bisa menghasilkan uang walaupun ya kayak yang udah dirumahkan, yang sudah di PHK. Itu kan udah banyak tuh perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang PHK karyawannya, PHK massal gitu ya. Jadi ya coba deh belajar trading, ini mungkin solusi gitu bagi mereka yang ada sedikit modal, mau buka usaha, nanggung modalnya nggak cukup. Tapi kalau didiemin, modalnya nggak berkembang. Coba deh belajar di trading gitu. Cuman trading ini juga teman-teman harus lebih ini ya, karena kalau misalnya ada yang buka di ini trading saham lokal misalnya. Nah, saham lokal itu kan begitu resesi juga berdampak kan? Artinya akan ada penurunan. Nah, jadi kita Kalau di market forex itu Kalau di nggak market ada forex, berdampak. ada dampaknya, cuman naik turunnya market ini kan kita bisa ambil peluang gitu. Harga turun kita bisa profit, harga naik juga Iya, kita bisa profit. Kalau di saham lokal kan kita hanya mengandalkan kita beli, hold, tunggu dia naik. Terus dampaknya di kripto. Kripto juga seperti itu kan. Kita beli, hold, tunggu naik baru kita bisa jual gitu. Ya, betul. Kalau dari Bro Fatar gimana untuk tanggapannya? Aku karena masih floating jadi kurang konsen aku sebenarnya, bro. Ini kacaunya kalau podcast ini buka-buka market ini. Enggak. Floating tuh biasa gitu ya kan. Cuman jangan sering-sering. Maksudnya gini, ini kan teman-teman kan banyak yang nggak tahu ini. Kalau dengar kata resesi mungkin ya semua pernah dengar resesi, inflasi, stagflasi. Teman-teman pasti pernah dengar itu. Cuman kan terkadang kan kawan-kawan kita kan dengar kata resesi, oh iya resesi. Cuek gitu ya kan. Iya, benar. Dampaknya mungkin nggak langsung ke mereka secara langsung, tapi secara tidak langsung kan pasti bakalan parah gitu. Kayak misalnya di negara-negara lain, kayak di Eropa juga udah parah ya kan. Udah mengalami resesi. Udah krisis mereka di sana, udah krisis energi. Ibaratnya di Indonesia tinggal nunggu waktu, kayak Tinggal bom nunggu waktu gitu ya nyusul kan. aja. Karena kalau misalnya ada yang bilang itu kan cuma terjadi di luar negeri aja, di Eropa. Mereka nggak paham kerjasama bilateral, multilateral kayak gitu ya kan. Kalau negara sebelah hancur, ya kita mau ngimpor juga nggak bisa, mau ngekspor juga nggak bisa, udah benar. susah kita gitu ya kan. Jadi memang kalau dampaknya secara langsung nggak sekarang, nggak secepat itu, tapi pasti akan ada dampak gitu ya kan. Kayak kemarin juga Pak Jokowi sempat bilang di tahun 2023 itu bakalan gelap. Katanya kayak gitu kan, entah itu mungkin dari krisis energi juga kayak di Eropa gitu ya kan. Yang sudah nampak sekarang ini yaitu salah satunya pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan, benar. Kalau misalnya satu perusahaan itu mulai banyak mengurangi karyawan, otomatis kan pendapatan masyarakat kan berkurang juga, bahkan nggak ada. Iya, benar. Ya kan? Kalau pendapatan menurun, otomatis kan daya beli juga menurun. Karena gaji sudah nggak ada. Nggak ada lagi. Gaji nggak ada. Hanya Daya beli dari menurun. tabungan aja gitu ya kan. Benar. Daya beli juga menurun gitu. Efeknya juga ya pedagang-pedagang retail juga yang biasanya omsetnya 500.000 misalnya bisa jadi cuma 200.000. Iya, benar. Nggak cukup untuk bayar cicilan ini, cicilan itu apa segala macam. Yang ujung-ujungnya nanti efeknya ke kita-kita juga gitu ya kan sebenarnya kan. Kayak yang dibilang Pak Budi tadi benar juga, kayak misalnya pemain-pemain saham juga yang hold itu ya pasti banyak juga efeknya, dampaknya gitu. Saham-saham juga akan anjlok gitu ya kan.
Ini tadi aku ngecek juga tadi untuk saham. Kayak misalnya saham Unilever. Per hari ini aja ini udah anjlok. Udah anjlok ya. Udah anjlok. Kalau kita lihat ini trennya untuk saham Unilever ya, ini harganya aja udah turun. Nah, saya belum cek misalnya kayak Indofood. Indofood tuh belum saya lihat tuh. Iya. Apakah saham mereka juga ikutan turun? Malah yang naik yang sekarang ini di sektor perbankan. Perbankan. Nah, perbankan mungkin naik ya karena orang berpikir untuk membuka usaha kan pasti kan ada tuh siklus simpan pinjamnya. Simpan pinjam. Iya. Nah, benar. jadi kayak saham BCA ini naik nih, saham BCA naik, BRI naik. Justru di consumer food saya lihat ada penurunan gitu. Nah, ini masih awal, belum terjadi nanti kalau tahun 2023 nggak bisa kita bayangkan gitu ya kan apa yang akan terjadi selanjutnya. Cuman ya itu tadi yang perlu kita antisipasi kan sekarang untuk menghadapi kalau misalnya terjadi resesi gitu ya kan. Kayak teman-teman kita yang di luar sana yang masih UMR, itu solusinya apa gitu. Ya kalau saya pribadi sih pandangan saya, kalau untuk sektor real, untuk saat ini ya, kayaknya kurang cocok. Sektor yang real. Sektor real gitu, ibaratnya usaha-usaha retail gitu. Kalau sekarang sih saya lihat kurang cocok gitu. Apalagi sekarang kan mulai ada isu sekarang kan saving money. Iya, benar. Kalau misalnya ada isu saving money, otomatis kan orang kan akan mengkeep uangnya. Benar. Nggak mau hedon, hidup-hidup mewah tuh kan udah nggak mau lagi. Otomatis kan perputaran uang pun juga akan lesu gitu. Pasti akan melambat. Akan melambat gitu kan. Karena ada isu itu juga Isu tadi. tadi, ya. Jadi didukung karena isu saving money teman-teman. Karena nanti di 2023 kita akan menghadapi resesi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang pasti saving money untuk jaga-jaga mana tahu hal terburuk terjadi di tahun 2023. Benar. Nah, karena isu itu juga, makanya kan perekonomian jadi lambat juga, lesu Jadi juga. melambat. Benar. Jadi melambat gitu ya kan. Berdampak juga padahal resesi belum terjadi tapi sudah mulai terjadi perlambatan gitu ya kan. Kalau saya bilang sih memang kalau di bisnis future ya untuk yang perdagangan derivatif kayak gini sebenarnya harga itu mau naik ataupun turun kita bisa ngambil peluang gitu ya kan. Berbeda kalau misalnya kita itu bermain di saham, aset-aset seperti properti yang ibaratnya kita beli tunggu harganya naik Tunggu gitu. harganya naik. Iya. Benar. Kalau Jangka dari- panjang jatuhnya kan. Jangka panjang, jangka pendek juga nggak bisa kita harapkan gitu ya kan. Benar. Otomatis untuk investasi jangka panjang gitu. Yang paling enak memang sih di apa ya? Di peluangnya itu ya di trading forex. Iya. Cuma kan masalahnya bro nggak semua masalah, apalagi yang udah apa ya, udah nutup mata lah soal di trading forex ini. Kan nggak kebanyakan kan gitu. Iya, Ada yang mental block tadi. Iya, yang udah kita pernah bahas lah. sebenarnya sih kalau aku bilang sih itu jadi apa Pak Bud ya? Jadi semacam kebiasaan. Dulu juga awal-awal pandemi kita itu kan diwajibkan pakai masker. Kitanya nggak nyaman sebenarnya Nggak pakai nyaman, masker. iya. Nggak nyaman, nggak mau, sesak napas apa. Heeh. Tapi karena dipaksa dan harus mau kita Berarti mau pakai nggak masker, mau lah ya kan. mau nggak mau kita pakai. Sebenarnya kita pakai masker bukan karena kita takut terpapar virus corona, sering razia, Iya. mau masuk ke tempat ini harus pakai masker, Benar. gitu ya kan? Karena ada rules yang seperti itu mewajibkan kita mau nggak mau Harus pakai. harus gitu. Iya. Heeh. Jadi nanti kalau misalnya terjadi hal terburuk di kita, gitu ya kan? Ini kan biasanya kan gelombang otak kanan itu kan biasanya kan berpikir tuh, ini aku harus ngapain ini ya? Mau maling, takut kena penjara, gitu ya kan? Iya kan? Iya, iya. Udah nggak tahu mau ngapain, ya mungkin salah satunya dari sekarang udah kita warning tuh, Mau ngepet dosa. nggak bisa lagi ngepet. Oh, nggak bisa lagi, Nggak bro. bisa lagi ngepet. Orang Batak udah banyak di Riau nih. Ah, nggak dana, ketawa-ketawa aja lah. Orang Batak udah banyak Iya, benar. di Riau ini. Mau ngepet Sebetulnya nggak bisa. ini juga pemerintah juga cepat tanggap ya untuk menghadapi resesi ini. Jadi dari media juga sudah diberitakan bahwa kita akan menghadapi krisis. Mm-mm. Beda halnya pada saat pandemi kemarin itu memang dadakan. Mm-mm. 2019 itu terjadi Desember atau November ya di Wuhan. Ya 2019. Terasanya sampai ke Indonesia itu Februari Februari 2020. 2020. Ya siapa yang menyangka akan terjadi seperti ini sampai ekonomi dunia memang benar-benar lumpuh total. Lumpuh total. Lumpuh total. Tidak ada pergerakan ekonomi sama sekali. Nah, jadi sekarang pada saat akan terjadi krisis itu juga pemerintah sigap, oke,
kita akan menghadapi krisis. Jadi diwanti-wanti dari sekarang gitu. Saving money, segala macamnya. Jadi nggak boleh boros-boros dulu lah. Kalau kayak pandemi kemarin tuh kan Pak Bud, itu masalah kesehatan lah ya ibaratnya. Pandemi kemarin tuh aja 1 tahun lebih loh pulihnya. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. 2020 awal sampai 2021 baru pulih ya. Iya. Itu masih penyakit bro. Ini sekarang masalahnya ini masalah ekonomi gitu. Bisa lebih lama. Bisa lebih maksud lama. saya gitu. Karena kemarin tuh wabah penyakit. Nah, setelah dihantam wabah, kita dihantam masalah ekonomi lagi gitu. Makanya ya pemerintah juga bagus mewanti-wanti kita gitu. Kalau untuk ke bahan-bahan pangan itu berdampak juga nggak Pak Budi? Ya pasti berdampak. Pastilah, bro. Pasti berdampak. Pasti. Bahan pangan itu Cuman pasti. itu terasanya bagi orang yang gimana ya? Yang paham aja sih sebetulnya. Mungkin kalau untuk di daerah-daerah yang ininya pendapatannya kayak bertani gitu ya, bertani mereka akan merasakan dampak, cuman nggak begitu terasa kali karena rutinitas mereka hanya bertani. Nah, yang terasa ini bagi pelaku bisnis sangat terasa bagi pelaku bisnis. Karena apa? Usahanya mandek kan, daya belinya kurang, daya beli kurang. Satu lagi gini Pak Bud, kalau misalnya kita runutnya kayak gini sebenarnya, itu kan bahan pangan itu kan bisa naik. Kenapa? Kita ambil contoh misalnya kayak sembako lah, misalnya kayak cabai, misalnya gitu, cabai, bawang merah, bawang putih. Itu kan terjadi gejolak pasar tuh satu faktor pupuk sebenarnya. Pupuk ya, benar. Sementara kalau pupuknya itu impor, kalau yang dari sana juga udah mahal, ini gimana nih? Otomatis harganya naik. Harganya naik. Ditambah lagi udah kenaikan harga pupuk, ditambah lagi gagal panen. Gagal panen. Barangnya sedikit, supply-nya sedikit, demand-nya besar nih. Besar, iya benar. Terjadi lonjakan harga. Lonjakan harga. Sementara daya beli orang pun menurun karena nggak ada income tadi, Karena nggak ada income. nggak ada penghasilan. Ya ujungnya kayak gitu bro. Jadi harganya itu naik drastis, daya beli juga turun, pasti berdampak. Secara nggak langsung berdampak. Pasti gitu. berdampak ekonomi, pasti melambat. Ditambah lagi ini kan ada acuannya seperti apa? Kenaikan suku bunga. Iya benar. Inflasi kita kan tinggi, jadi akan dinaikkan suku bunga. Negara lain sudah menaikkan suku bunga, tinggal Indonesia gitu. Nah kalau misalnya cuma naik suku bunga paling 1% 2%. Kalau orang awam kan bilangnya gitu kan, Iya. paling naiknya 1% 2%. Ya kalau orang awam yang tak pernah minjem bilangnya gitu ya kan. Bagi pelaku bisnis 1% 2% tuh ngeri, besar itu, besar. Jadi berapa jumlah yang dipinjamnya? Dia minjem sekian miliar. Suku bunga naik, pinjaman naik juga dong. Iya, benar. Bunga untuk meminjam itu naik juga. Ya kalau dia sanggup bayar. Kalau dia nggak sanggup bayar, mending aku deposito. Karena toh juga suku bunga naik. Suku bunga naik. Jadi ibaratnya pelaku usaha juga nggak mau berspekulasi menghadapi resesi. Lebih bagus aku saving money. Saving money, cari aman. Cari aman. Dia naruh 100 miliar di deposito, bunganya 6%, udah berapa itu? 6M Iya. per tahun. Dia nggak ngapa-ngapain dapat 6M per tahun, berarti kan 500 juta sebulan. Daripada dia buka pabrik putarin itu ya kalau untung, kalau dia sanggup bayar utang, kalau enggak Iya benar. gulung tikar. Imbasnya kayak mana ya? Karena roda ekonomi tadi nggak jalan, perusahaan tutup, pengangguran makin meningkat. Apalagi bocil-bocil yang baru tamat SMA kan, mau kemana dia kerja? Ya kan, nggak mungkin lah joget-joget di TikTok semua Pak Bud, mandi-mandi lumpur. Siapa mau give singa terus ya kan? Awak pun sekali-sekali aja give singa ya Iya, kan. give singa. Kadang mawar-mawar aja kasih duit semua tuh. Mana sanggup give singa? Menara Mas kan masih ada bro. Nah itulah sebenarnya buat teman-teman gitu ya kan. Udah sebar lowongan juga. Iya, jadi potensi yang bisa menghasilkan pendapatan ya salah satunya dari trading forex gitu ya kan. Memang harus mau nggak mau harus melek gitu. Nggak bisa ini penipuan begitu. Kalau memang ini penipuan dari dulu ditutup. Iya benar. Iya kan? Kalau ini penipuan, ya pemerintah juga akan memberikan izin kan. Nggak akan memberikan izin gitu. Dari pemerintah sendiri pun harus menyarankan gitu nggak sih Pak Budi? Kayak kita untuk menghadapi resesi 2023 ini kita harus investasi, salah satu itu di trading gitu. Ada nggak imbauan kayak gitu? Kalau imbauan dari pemerintah sih enggak, cuman kan kita dari masyarakat itu disuruh saving money. Ya kita pandai-pandai mengelola keuangan pada saat resesi itu terjadi.
gitu. Dulu Berarti sempat kita juga lah yang Pak Bud. mencari tahu sendiri gitu kan. Iya, Enggak, dulu sempat Buka-buka juga informasi. dari Pak Jokowi itu menyarankan kita itu ke aset digital. si digital. Dulu kan lagi marak-maraknya kripto, Habis. NFT. Jadi pemerintah juga sebenarnya menyarankan ke sektor yang seperti ini, main saham, reksadana, forex, kripto. Sebenarnya menyarankan juga. Cuman terkadang kan awam ini kan alah udahlah berondolan sawit aja jelas kan kayak gitu ya kan. Nggak mikir yang lain-lain gitu. Banyak sih kayak gitu, teman-teman kita masih beranggapan yang pasti-pasti aja lah katanya kayak gitu. Forex tuh tipu-tipu tuh. Aku di sana kerja tak Iya, digaji. soalnya kan gini bro, dulu kan waktu kayak pandemi itu kan baru bermunculan tuh robot-robot trading itu kan. Iya. Mungkin kan orang ini takutnya kayak gitu. Mm-mm. Kayak 89, ATG itu kan bermunculan tuh pas pandemi itu. Iya. Nah, takutnya kan yang mereka takuti itu tadi. Ya itu mungkin nanti pas masa resesi banyak pengangguran, mungkin muncul juga skema-skema kayak gitu ya kan? Iya, jadi buat teman-teman nanti yang misalnya resesi terjadi, kemudian muncul lagi iming-iming investasi yang menjanjikan. Nah, itu juga teman-teman harus hati-hati gitu. Muncul pula lagi nih 86 nanti kan. Nah, harus hati-hati lihat dulu Nah, perusahaannya saat. apa, kemudian Sensi. seperti apa ininya cara berinvestasinya gitu harus diperhatikan juga, karena kalau jangan sampai kayak kemarin tuh yang sudah terjadi pandemi ini peluang mereka untuk masuk gitu kan. Nah, buka seperti ini skema-skema yang menjanjikan keuntungan tapi tersandung oleh legalitas lah. Iya. Tersandung di legalitasnya juga teman-teman harus perhatikan, jangan asal resesi ini wah kita datang dengan sejuta harapan ini Iya. pada saat semua sudah kena PHK kita harus gini. Nah, terus iming-iming titip dana yang kemarin Iya. itu juga pernah Makanya kita itu Pak bahas Budi, gitu. kalau itu terjadi kan mereka juga harus bisa ketemu mentor yang tepat. Contoh kayak kita. Ya, itu bisa Yang jadi. bertiga, ya kan? Ya, benar juga tuh. Nah, itu kan mentor-mentor hebat Jangan di salah, Pekanbaru. jangan salah orang lah gitu Ah, ya. Ya, jangan salah orang. Jangan nanti ketemu mentor Jangan ketemu marketing yang di sebelah sana. Nah. Nanti ngambil kesempatan kan, nggak tahu nih mau kemana nih si kliennya nih. Ya udah kita arahkan ke sini kata orang itu kan. Nah, habis itu kita loskan uangnya orang. Habis itu orang tuh pergi ke Turki. Mungkin pun kemarin ketika pandemi kemarin itu kenapa bisnis robot trading di forex itu bisa jalan? Karena masyarakat awam tuh pada umumnya nggak ada pilihan. ya benar. Mau usaha nggak boleh kan, pandemi kemarin mau jualan tak Mau boleh. jualan nggak Iya. boleh, ditutup semua kan. Saya aja kemarin WFH. Ya WFA. Ya, WFH 6 bulan. Tetap digaji setengah gaji gitu, tapi WFH di rumah. Ya mau nggak mau ketika ada bisnis yang tidak mengganggu waktu tapi menghasilkan, ikut gitu. Jadi maksudnya kan karena nggak ada pilihan orang, muncul satu peluang robot trading, orang ikut. ikut. Mungkin nanti resesi nanti ya kayak gitu. Mau nggak mau orang ya ayo gitu. Kalau mau ini bisnisnya trading Ditawarin forex itu. gitu. Pada saat WFH ditawarin robot trading. Saya pada saat WFH di rumah aja, berapa bulan tuh di rumah aja. Heeh. Didatengin sama Pak RW. Heeh. Pak Budi nggak kerja lagi. Kalau nggak kerja, saya tanyakan kerja ke PT ini, kata Pak RW. Ditawarin kerjaan sama Pak RW. Kurang perhatian apa coba Pak RW? Padahal karena memang WFH. Karena ya memang kan? WFH, jadi saya di rumah aja ya kan. Iya. Didatangi sama Pak RW, ditawarin kerjaan. Cuman ya itu banyak orang awam itu menganggap sepele terkadang Pak Bud. Resesi ya biasanya itu. Apa itu resesi? Aku pun tak ngerti. Ya kalau yang perang-perang itu kan di luar negeri sana, kita Iya. kan tak perang katanya. Nggak Orang sadar itu ya kalau rudal itu lintas benua. nggak sampai kadang pemikiran masyarakat tuh sampai ke situ. Memang perangnya nggak gitu sampai ke sini, cuman dampaknya. Dampaknya. Dampak dari perang itu kan terganggu ekonomi juga kan. Dia berpikir, aku kan belum masuk dunia kerja, ngapain aku mikirkan kayak gitu ya kan? Rupanya pas resesi bapaknya yang kena PHK, kena juga imbas ke dia kan? Oh ini rupanya resesi tuh, bapaknya yang rupanya kena PHK, bapak nggak kerja lagi deh, kenapa Iya. Pak? Iya bapak kena PHK katanya. Jual aja lah iPhone Muna katanya. Jual aja lah iPhone-mu. Ya kadang kayak gitu, kaum milenial kan Pak Bud kadang nggak melek sama informasi. Iya benar.
HP canggih tapi yang ditengok tuh bukan news, bukan berita. Nah, itu dia. Yang ditengok tuh Jadi- yang lain-lain gitu ya kan. Yang lain-lain yang dilihat. Yang pakai VPN itu yang ditengok. Apa itu? Hah? Apa itu? Ya VPN misalnya kan kalau broker luar kan harus pakai VPN bro, loginnya. Si bro nih, misalnya mau buka Welltrade itu kan terkadang harus pakai VPN, Okta, Investama kan harus pakai VPN. Enggak, gitu nggak ya pakai kan. VPN. Hah? Nggak pakai VPN. Okta, Oh, Okta Okta. bro. Itunya si bro nih langsung yang Kurang baca lain. Iya, nah ini yang gue bilang tadi. HP itu canggih entah apa dibukanya. Karena dia mungkin fokusnya di trading aja. Iya. Trading, analisa market, ya kan. Kalau VPN dia nggak begitu di ini kali. Cuman perkembangan market di Amerika dia paham setiap hari. Dari Twitter. Iya. Wih, baru nih. Baru diupload, masih seger, masih fresh. Share di grup. Yang Telegram tadi itu kemarin. Di share Kita ke grup bahas. Telegram ya kan. Share di grup Telegram. Datang kawan, ini bukan info yang aku maksud. Iya, Logout lah. logout. Kayak kemarin Pak Bud. Nah, ini kita misalnya kita kasih contoh. Maret 2022. Itu harga emas itu break high sampai 2070-an. Iya, benar. Ya kan, sebelumnya kan waktu awal pandemi, Awal pandemi, sebelum pandemi itu masih di harga sekitar 17-an. 17-an. Ya, Nah, muncul perang itu emas langsung naik. langsung naik. Nah, sekarang kan turun lagi. Nah, terus kalau turun kayak gini, ya kita sebagai pelaku pasar di pasar modal kan bisa ngambil peluang. Iya, Ya kalau trennya turun kita sell. Trennya naik kita buy. Gitu ya kan? Kan bisa dua arah juga kan, Bro. Perdagangan kita dua arah, berbeda dengan saham. Saham kan perdagangannya hanya satu arah gitu ya kan. Mau itu saham, reksadana, ya perdagangannya satu arah gitu. Kita beli Kripto juga satu arah, Kripto kan? juga Iya, iya, satu kripto juga kayak gitu kan. Kita sistemnya hold, kita tahan ya kan. Kalau turun lagi ya kita buy lagi, turun lagi ya kita beli lagi. Ya cuman ada kelebihan-kelebihannya lah gitu. Benar. Kalau saham kan low risk low return. Benar. Kalau di forex kan Kalau di lebih forex, high risk. high return. Low risk, high risk, low return kayak scalper 1-2 poin di close ya kan. Close. Sebetulnya ya pandai-pandai ini sih sebetulnya. Pandai-pandai mencari peluang sebetulnya kan. Ya salah satunya ini. Kalau aku bilang Selain trading ada lagi nggak Pak Budi? Selain trading Apa ya, lah ya? kalau memang modalnya cukup besar ya manfaatkanlah pada saat resesi nanti simpan aset-aset berharga. Kalau simpan kayak emas fisik, Ya emas fisik boleh juga. boleh juga. Boleh juga emas fisik. Cuman itu kan kalau emas fisik resikonya besar, Bro. Emas fisik itu mau disimpan di mana? Di rumah. Karena Iya. Apalagi banyak pengangguran kan, otomatis otaknya pengangguran. pasti jadi maling aja lah aku nggak nah, gitu. itu yang kita takutkan gitu. Karena kan begitu tidak ada pekerjaan, orang akan melakukan apapun untuk menghidupi mereka sendiri ataupun ya keluarga atau gimana kan. perkara kampung tengahnya sebenarnya itu Nah, nanti ya perkara kan. kampung tengah. Banyak orang mikirnya "Ah, udah cara cepat aja lah jadi maling misalnya gitu kan, jadi pencuri. Ya. Dan nanti mungkin kemungkinan bakalan tinggi juga angka kriminal. Iya, bakal tinggi angka Bisa jadi ya kan, gitu. begal Karena nanti mulai banyak lagi nih. pengangguran kan. Banyak Nah, pengangguran. contoh gini, kemarin pada saat pandemi semua dirumahkan. Mm-mm. Solusi pemerintah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat ya diberilah bantuan. Ya walaupun di berita-berita itu bantuan itu ada yang tidak tepat sasaran, ada yang harusnya dapat tapi nggak dapat gitu. Cuman kan pemberian bantuan itu adalah salah satu usaha pemerintah, solusi pemerintah lah dengan dirumahkannya para karyawan ini ya dikasihlah bantuan-bantuan yang berupa sembako ataupun yang uang tunai yang lainnya gitu, BLT. Nah itu jadi itu sebetulnya untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya yang itu tadi banyak pengangguran akan susah mencari kerja. Nah ini perkara kampung tengah, orang akan melakukan apapun halal, mereka udah nggak memikirkan ini halal atau enggak gitu. Nekat. Nekat. Jadi kesannya nanti bakalan nekat gitu.
apapun akan dikerjakan demi bisa bertahan hidup. Ya, cuman kita udah diantisipasi oleh pemerintah, jangan terlalu ketakutan. Mm-mm. Ya, jalani aja. Jadi gini, Berdoa. doa pasti bro, tapi kan harus ada usaha. Tuhan itu nggak mau juga ngasih rezeki sama orang yang terus-terusan berdoa tapi nggak ada usaha kan gitu. Atau nggak main TikTok, mandi lumpur, dapat gift. Ya kalau udah resesi kayak gitu yang mau ngasih gift siapa? Iya juga sih. Kalau semua orang udah mandi lumpur, siapa yang mau ngasih gift? Itulah. Dia udah sibuk gini, apa? Sibuk nyendok lumpur. Nggak sempet lah mencet giftnya. Cuman ya itu kadang ya pemerintah juga kan, terus banyak juga influencer itu aku nggak ngerti juga. Terkadang terlalu menebar fear, menebar ketakutan terkait resesi ini gitu ya kan. Ya kalau memang resesi itu bakalan terjadi, emang kenapa gitu ya kan? Maksudnya nggak perlu sampai digembar-gemborkan. Terakhir orang jadi panik. Jadi panik. Heeh. Jadi panik gitu kan. Resesi belum terjadi udah di warning dari sekarang. Udah panik duluan. Iya, jadi kita pun yang punya duit itu jadi takut-takut mau keluar duit. Ah nanti resesi begini. Ya akhirnya kayak gitu. Ekonomi jadi melemah kan. Saya melihat gini, kalau secara global ekonomi Indonesia ini kan ya termasuk kuat. Karena apa? Indonesia ini punya SDM kuat, juga SDA-nya kuat. Nah, beda dengan negara-negara lain yang SDM-nya tinggi tapi SDA-nya kurang. Contoh kayak negara tetangga lah. Mereka hanya mengharapkan impor untuk bahan pokok pangan lah gitu kan. Nah, negara yang SDA-nya tidak kuat itu yang akan sangat terasa pada saat nanti terjadi resesi. Kalau Indonesia terasa, cuman kan nggak begitu kuat kali lah pengaruhnya. Karena ya itu tadi SDM-nya kuat, SDA-nya juga kuat. Gitu. Jadi masih tergolong masih oke lah, kita masih bisa menghadapi resesi. Kita masih bisa gitu. Ya semoga lah Pak Bud. Jadi ya kalau misalnya terjadi resesi nggak buru-buru amat yang terjadi sama kita gitu ya kan. Ya tinggal upaya pemerintah lah lagi kan, kerja keras mereka seperti apa nanti. Yalah, kita bayar pajak ya kan. Jadi kalau kayak gini-gini jangan libatkan kami. Itu tugas kalian lah yang di atas tuh. Sebenarnya kan kayak gitu ya kan. Mau resesi, mau inflasi, mau apa, ya kami kan udah bayar pajak. Jangan tanya kami solusi kayak mana. Pokoknya kami udah kerja pagi, pulang sore, bayar pajak, tidak korupsi ya kan. Taat dengan aturan pemerintah. Taat dengan aturan pemerintah. Ya pastinya mereka juga nggak akan lepas tangan kan. Iya. Ya semoga lah ke depannya itu kita baik-baik aja, nggak seperti yang ditakutkan orang gitu ya kan. Kalau kita sih kayaknya nggak perlu khawatir bro. Kenapa gitu? Karena kita kan trader. Itu dia, karena kita trader. Iya. Oke, jadi untuk antisipasinya mungkin salah satunya di trading lah ya, Pak Budi. Trading boleh. Ya di trading. Bagi buat teman-teman yang karena bingung nih mau ngapain gitu kan. Ya terlepas dari mau buka usaha yang lain-lain, coba deh pelajari tradingnya dulu. Pelajari aja dulu gitu ya. Ini kita belajar dari sekarang lah gitu kan. Iya. Dan belajarnya itu pun harus sama kita loh. Iya tentu dong. Nggak bisa sama orang gitu. Nah pelajari dulu. Ya ini kan bisa gimana ya? Salah satu salah satu cara untuk mendapatkan passive income ya. Iya. Pendapatan di luar yang main income bahkan Mbak Bu. Bahkan main income. Income. Itu. Kalau diseriusin jadi main income loh, nggak sekedar passive income. Iya, make sense kan bro? Make sense bro. Oke, itu bisa juga. Make sense sih. Coba karena kan trading itu peluangnya juga bisa dua arah kan. Iya. Kita jual bisa untung, kita beli bisa untung. Cuman ya, jadi nggak usah pusing-pusing soal resesi lah ya. Cuman saya ingatkan buat para pelaku pemula nih, ya belajar dulu deh gitu. Sebelum trading belajar dulu, jangan jadi trading yang ikut-ikutan atau yang hanya nimbrung. Oh ya, trading bisa profit nimbrung, tiba-tiba kayak kejadian yang kemarin itu nggak bisa withdraw atau yang lain-lain, perusahaannya tutup gitu kan. Mau ngadu kemana gitu. Jangan sampai terjatuh di lubang yang sama, gitu aja sih. Iya itu sih. Karena nanti pasti juga marketing yang apa ini pasti pada bergerak semua nih, ngambil kesempatan nih.
Marketing apa ini, Bro? Marketing sebelah sana lah bro pokoknya. Yamaha. Bukan. Marketing broker juga. Oh, pialang. Pialang. Paham lah. Nah. Betul, 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 betul. Oke, jadi gitu ya sobat trader. Kalau untuk soal ancaman resesi itu sebenarnya nggak jadi masalah, tergantung kitanya lagi ya untuk buka wawasan ya. Bisnis apa yang apa ya kayak dibilang? Yang bisa dijalankan pada saat resesi. Ya tuh maksud saya. Yang penting bisa inilah menghasilkan pendapat, Iya. menghasilkan uang lah, pendapatan ya. Menghasilkan pendapatan. Oke, alright. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. See you next time.